Sekarang silakan Lina berikan statement penutup. Sebelumnya saya terharu karena cita untuk S2 ini adalah almarhum bapak saya, tapi almarhum bapak saya meninggal waktu saya semester 3. Jadi beliau belum sempat melihat saya sampai di titik ini, jadi mohon maaf apabila saya menangis. Mohon maaf Pak ya sebelumnya. Ya, kita ada tisu. Ya, Lina, ini adalah kebahagiaan mungkin ayah Anda yang mungkin sudah tiada melihat kebahagiaan ini sebagai bentuk wujud bakti Lina pada orang tua. Nah, ketika orang tua sudah meninggal, tak ada lagi yang bisa kita perbuat kecuali mengabulkan keinginannya yang baik itu ya. Nah, itu salah satu wujud bakti Lina sudah di titik ini, sehingga insya Allah ayah Anda merasa bangga gitu ya dengan perjuangan Lina di titik ini. Nah, mudah-mudahan Lina juga ke depan terus bisa meraih kesuksesan. Amin. Sekali lagi saya hanya mengingatkan bahwa kehidupan itu terus berjalan, dan nanti setelah selesai dari program studi administrasi pendidikan, jaga juga memang baik program studi administrasi pendidikan. Tunjukkan bahwa alumni program administrasi pendidikan adalah orang-orang yang selalu membawa nilai-nilai kebaikan, gitu ya. Ditunggu di S3. Sudah menikah saja dulu, kan sudah ada calonnya lagi, kan sudah ada calon ya. Ibu. Sudah ada calonnya kan, katanya tahun 2000. Ibu. Ya pokoknya kalau saya sih kalau perempuan saya sarankan menikah dulu. Gitu. Kalau saya pribadi lebih baik menikah dulu, lanjut studi itu nanti urusannya dengan suami. Gitu, jangan sampai meraih tinggi akademik tetapi kehidupan pribadi jadi hilang. Wah, itu kodratnya bisa hilang juga. Tidak sedikit akhirnya orang banyak melakukan penyimpangan gitu, karena meraih duluan mementingkan karir pribadi, sementara karir kodratnya sebagai wanita dan juga sebagai laki-laki hilang. Tidak sedikit laki-laki juga ya mementingkan karir, akhirnya kodrat laki-lakinya juga hilang gitu kan ya. Itu jangan sampai lah gitu. Saya tidak ingin generasi ini lost karena hanya gara-gara memikirkan memikirkan karir gitu. Makanya lembaga-lembaga tertentu selalu menginginkan dibutuhkan pria wanita yang masih lajang. Tapi supaya menghambat supaya nanti muncul generasi baru yang berbeda, yang akhirnya lost gitu. Kan sekarang sudah mulai bertebaran gitu ya, yang lost generasi yang akhirnya kelaki-lakiannya hilang, keperempuannya hilang gitu kan. Sudah jadilah nggak jelas gitu. Nah itu kan karena apa? Karena memang dia tadinya tidak mementingkan kontraknya terlebih dahulu. Nah, saya dulu mementingkan, pokoknya saya bahkan dulu berharap pokoknya jangan lebih dari 30 tahun gitu menikahi. Gitu. Jangan lebih dari 30 tahun. Kalaupun paling mentok di 35 tahun itu sudah usahakan gitu menikah, tapi juga tentu yang terbaik. Kalaupun tidak gitu artinya itu yang terbaik gitu ya. Nah, tetapi jangan sampai nanti itu penyimpangan yang muncul gitu. Karena Gina juga sebentar lagi insya Allah. Ayo gitu. Pak. Oke, terima kasih Lina sudah menjalani proses studi di program studi pendidikan. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama Lina mulai dari S1, S2 mengikuti kegiatan akademik di UPI ini. Sekali lagi kami hanya bisa mengantarkan sampai di sini. Selanjutnya perjuangan harus dilakukan oleh Lina untuk menjalani kehidupan sendiri. Tetapi sekali lagi komunikasi terus dibangun dengan kami. Mudah-mudahan bisa saling share, bisa saling bantu untuk menapaki kehidupan ini. Sekali lagi mudah-mudahan alumni APEN terus membawa kebaikan dalam kondisi apapun lah gitu ya. Kalau nanti ukurannya ekonomi nggak penting juga sih sebenarnya gitu ya. Nggak terlalu di ini gitu ya. Yang penting
begitu melihat alumni Advent bahagia di kehidupan berikutnya, itu sudah menyenangkan bagi kami. Soal bekerja atau tidak bekerja itu urusan lain lah, gitu ya. Bekerja atau tidak bekerja, yang penting kan punya uang. Mungkin Rina tidak bekerja misalnya, jangan juga terlalu khawatir kalau tidak bekerja, sepanjang suami juga bisa menjamin kehidupan, kan gitu ya. So tidak ada juga perempuan yang nggak usah bekerja kata laki-lakinya, tapi dia menjamin gitu. Tapi kalau misalnya laki-lakinya nggak menjamin, boleh nggak bekerja, tetap harus dirembukan, saling mengisi saja. Gitu. Lalu saya juga ke istri begitu. Ya kalau tidak mau kerja tidak apa-apa, itu memang tanggung jawab laki-laki, saya sebagai suami. Tetapi tolong jangan menuntut banyak, karena penghasilan saya segitu-gitunya gitu. Saya nangis minta diizinkan bekerja. Tapi istri ya sudah kalau gitu. Tapi kalau saya sarankan perempuan, apalagi sudah akademiknya tinggi, kerja gitu. Saya gitu. Saya sih mengingatkan, kalau saya ke istri gitu, kenapa harus kerja? Suatu saat siapa tahu saya yang duluan meninggal. Nah, kan kalau perempuan tidak bekerja, begitu kehilangan suami bingung. Tapi kalau sudah bekerja mah, kehilangan suami minimal dia punya secara ekonomi tidak terlalu jatuh banget gitu, masih ada pegangan, sehingga mungkin hal-hal emosional lain lah yang dipikirkan gitu ya. Tapi kalau saya melihat teman saya gitu, begitu suaminya meninggal, wah kelimpungan, gimana, ya karena bingung dia mau melamar kerja usia sudah ini, mau wira swasta masih bingung karena memang tidak diajarkan bisnis dari awalnya gitu kan. Nah itu, jadi Rina kalau bisa ya berkarir juga, tapi tetap harus seimbang. Gitu ya Rina. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.